sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan seluruh pengurus majelis taklim di Kulgafilin, itu dengan yasin dan tahlil, dan juga seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita masih istiqomah, yaitu untuk doa bersama di majelis di Kulgafilin ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, dan menjadi sebab diampuninya segala dosa-dosa para arwah leluhur kita, dan juga diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan atau cita-cita kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, saya membawa kitab tafsir Jalalain. Ya, kita coba belajar mengaji apa yang ada di dalam surat Yasin. Ya, di dalam surat Yasin, alhamdulillah ibu-ibu semuanya telah membaca bersama-sama. Oleh karena itu, supaya ada hikmah memahami. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita belajar membaca, bukan hanya sekedar kita menghafal, bukan hanya sekedar kita mengetahui bagaimana cara membacanya dengan baik, akan tetapi Al-Quran itu harus juga dipahami, dimengerti apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran ini merupakan huda, petunjuk. Kalau Al-Quran ini sebagai petunjuk, kemudian kita tidak paham apa isi petunjuk itu, akhirnya bukan jadi petunjuk, hanya sebagai menjadi obat, bisa saja ya, hanya sebagai syifa, sebagai obat. Ketika sakit, obatnya semua segala macam penyakit, obatnya adalah Al-Quran. Kemudian kalau Al-Quran kita jadikan sebagai huda, sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk, maka kita harus memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, setelah kita paham apa yang ada tertera di dalam Al-Quran sebagai petunjuk, ayo kita laksanakan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan malam hari ini ada di dalam surat Yasin, tepatnya pada ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Apa yang maksud di sini? Wa nufikha fis-suri huwa qarul nafaqati tsaniyah lil ba'thi wa bainal nafaqataini arba'una sanatun. Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa malaikat Israfil itu, ya, malaikat Israfil ketika sudah diperintah oleh Allah untuk meniup sangkakala atau trompetnya yang kedua, ya, jadi di dalam kitab ini, di dalam tafsir Jalalain ini, malaikat Israfil itu 2 kali meniup trompet. Yang pertama, trompet yang pertama ditiup, sangkakala ini ditiup, yaitu sebagai tanda hancurnya alam semesta dan seisinya, sebagai tanda hari kiamat, ya. Gunung semuanya bersalaman, artinya meletus, hancur, berantakan. Langit bumi semuanya hancur, air laut juga meluap ke daratan dan lain sebagainya. Hancurlah alam semesta, tidak ada kehidupan. Ini sebagai tanda trompet pertama kali malaikat Israfil meniupkan. Semuanya itu
tertimbun oleh tanah, semuanya mati, hanya Allah yang tidak mati. Ya, hanya Allah yang tidak mati. Kemudian yang kedua, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kemudian trompet yang kedua yang ditiupkan oleh malaikat Israfil itu sebagai tanda lil ba'thi, sebagai tanda dibangkitkan kembali manusia. Berapa lama? Ya, ini berapa lama tenggangnya? Kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Jalalain ini, lamanya itu arba'una sanatun. Dari trompet hancurnya alam semesta ini ditiup, ya, alam semesta ini dihancurkan, kemudian dibangunkan kembali manusia dari alam kuburnya, itu selama arba'una sanatun, ya, selama 40 tahun. Jadi kita itu hancurnya alam semesta kemudian dibangkitkan kembali selama 40 tahun. Ya berarti kalau saya pas ini sudah. Saya umur 40 tahun, kelahiran 81. Sekarang 2021. Berarti sejak saya kecil ini hancur alam semesta, kemudian dibangkitkan kembali ya sekarang ini. Sejak saya lahir hancur alam semesta, setelah saya sekarang ini dapat umur 40 tahun, maka dibangkitkan kembali. Lumayan lama, ya. Dibangkitkan kembali sebagai tanda di trompet itu dibunyikan yang kedua, ya. Nafakhatis tsaniyah, yaitu bunyi trompet yang kedua. Faidahum artinya di dalam diri makburuna, yaitu orang-orang yang ada di dalam kubur, minal ajdasi, yaitu di dalam kubur, ila rabbihim yansilun. Di dalam kitab ini dijelaskan yakhrujuna bisur'atin, semuanya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika alam semesta ini hancur, semua tertimbun di dalam tanah, artinya semuanya akan mengalami alam barzakh, alam penantian menunggu alam akhirat berikutnya. Setelah itu 40 tahun, maka dibangkitkan kembali. Setelah bangkit kembali seperti biji kecambah itu, maka semuanya menghadap Allah. Tidak ada yang tidak menghadap Allah. Ila rabbihim yansilun, yakhrujuna bisur'atin. Kemudian semuanya bermunculan, semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan segera, bisur'ah, dengan segera. Qalu, artinya di sini siapa yang mengatakan al-kuffaru minhum, orang-orang kafir mengatakan ya wailana. Jadi peringatan, ia di sini menunjukkan peringatan, ya wahai, semuanya mengatakan, orang-orang kafir mengatakan wailana, binasa kami. Orang kafir ketika bangun dari kubur itu dibangkitkan mengatakan semuanya wailana, wailana, apa wailana? Kami celaka, kami binasa. Jadi orang kafir mengatakan kami binasa. Baru di situ menyadari. Kalau sekarang tidak sadar bahwa kita tidak mengerjakan sholat, biasa saja. Kita berani kepada suami, biasa saja. Membentak kepada suami, biasa saja. Tapi nanti ketika Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, maka kita akan merasakan, menyesali apa yang menjadi perbuatan kita yang tidak baik selama di dunia ini. Ya wailana, mereka mengatakan ya wailana. Tafsir di sini mengatakan halakana. Halakana itu wa huwa masdarun la fi'lun lahu min lafzi. Jadi binasa yang merupakan masdar wailun. Wailun di sini adalah masdar dari fi'il yang tidak ada fi'ilnya. Wailun. Man ba'atha min marqadina. Mereka mengatakan man ba'atha, siapa yang menghidupkan kami ini? Siapa menghidupkan kami ini? Min marqadina, dari tempat tidur. Di sini dikatakan li'annahum kanu bainan nafakhataini naimina lam yu'adzibu. Ini yang dikatakan orang yang baik, orang yang banyak amalnya mengatakan seperti ini. Jadi selama 40 tahun itu bukan hal yang tidak baik. Justru 40 tahun tidak terasa, seperti tidurnya pengantin. Jadi di alam kubur, dari sejak Nabi Adam
menunggu sampai yaumul ba'ats berapa puluh ribu tahun. Tapi tidurnya beradanya di dalam kubur itu bagi orang yang banyak ibadahnya, banyak amal kebaikannya, seperti tidurnya pengantin, tidak merasakan sakitnya. Tapi orang yang kafir bingung, di alam kubur juga disiksa, keluar kubur pun disiksa untuk persiapan menuju neraka. Tapi bagi orang yang penuh dengan kenikmatan, orang yang ahli ibadah, orang yang mendapatkan ridha Allah karena perbuatannya di dunia, maka mereka mengatakan, ya, man ba'athana min marqadina li annahum kanu baina nafaqataini naimin, seperti tidur, ya, tidur nggak terasa. Lam yu'adzibu. Kenapa mereka mengatakan seperti tidurnya pengantin? Lam yu'adzibu, karena mereka tidak pernah disiksa di alam kubur. Jadi manusia itu nanti akan dibagi dua, manusia yang mendapatkan nikmat dan manusia yang akan mendapatkan laknat. Ya, kita tahu semuanya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nikmat dan bagaimana agar kita terhindar dari laknat. Salah satunya adalah seorang istri jangan sampai berani kepada suaminya, walaupun suaminya keliru, tapi dengan catatan bagaimana dengan ihsan, dengan kebaikan, dengan akhlak untuk menegur suaminya, bukan dengan kemarahan atau malah dengan lemparan piring dan sebagainya. Ya, biasanya kalau seorang istri kalau lagi marah, klotak, iya kan? Iya, biar diganti anyar. Jadi biasanya kalau lagi nyuci piring, waduh, tak tok, jadi itu mulai marah. Jadi harus sabar, karena sabarnya istri terhadap tingkah laku suami yang tidak baik, maka dia akan diganjar pahalanya seperti pahala Siti Asia, istrinya Fir'aun. Mudah-mudahan dengan kesabaran ibu-ibu semuanya terhadap tingkah laku suaminya mendapatkan pahala sebagaimana yang pernah Allah berikan kepada Siti Asia. Enak kan? Iya, jangan sabar. Jangan hanya ngomong ya. Sabar gampang kalau ngomong. Kemudian ada ayat di sini al-ba'tsi, hari kebangkitan. Ma artinya alladzi wa'ada, yang dijanjikan Ar-Rahman, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun. Mereka semua aqarruhina la yanfa'uhum al-iqrar wa qila yaqala lahum dzalik. Mereka semuanya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru. Ya, mereka sudah lambat untuk melakukan kebaikan. La yanfa'uhum, tidak ada lagi manfaat. Ya. Walaupun mereka mengatakan saya yakin sekarang, semua ini telah dijanjikan oleh Allah, wa'adar Rahman wa sadaqal mursalun, dan telah disampaikan oleh rasul-rasulnya Allah, tapi saya nggak begitu mendengarnya. Disuruh sholat saya nggak sholat, baginda Nabi memerintahkan zakat saya tidak zakat, baginda Nabi memerintahkan kepada saya untuk taat kepada suami, saya tidak taat kepada suami. Sekarang saya baru menyesal, tapi percuma menyesalnya. La yanfa'uhum, tidak ada manfaat menyesalnya ketika sudah yaumul ba'ats. Kita ketika hari kebangkitan sudah nggak ada. Nggak, katanya orang tua dulu, nggak ada ceritanya betis, perutnya betis, ya, tabuknya betis beli ada. Ya, katanya orang Madura, katanya orang Situbondo, tak ada cong cari tanah, tabuknya betis ria ada. Artinya tidak ada penyesalan di depan, penyesalan di akhir. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat untuk bisa berjamaah, nikmat kita bermajelis taklim, nikmat berzikir bersama, ayo kita bareng-bareng tetap istiqomah untuk mengikuti majelis zikir ataupun majelis taklim. Kemudian selanjutnya, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Nah, mereka itu akan berteriak wahidatan, hanya dengan satu teriakan, ya. Fa idahum jami'un ladaina muhdarun, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Makanya hari kiamat itu ada banyak hari. Yang pertama yaitu yaumul barzah, yaitu di alam barzah.
Setelah yaumul barzah ada yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Setelah ditiupkan sangkakala, yaitu namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kemudian yaumul jami' atau hari dikumpulkan manusia. Ada yang mengatakan yaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Kemudian setelah itu yaumul mizan, hari timbangan manusia. Amal baik dan buruknya ditimbang, namanya yaumul mizan. Mana yang lebih berat, baik atau buruknya? Ada juga nanti yaumul hisab, ada hitungan amal baik dan buruknya manusia. Dan yang terakhir ada yang namanya yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Di sini sudah dijelaskan yang dimaksud dengan hari pembalasan. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ, ketika hari itu, maka ketika hari akhir nanti, ya, yaumul ba'ats nanti, la tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada kezaliman, tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Jadi kalau di dunia ini masih ada kezaliman, masih ada ketidakadilan, masih ada yang dirugikan, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tapi di akhirat nanti la tudlamu, tidak ada yang dirugikan. Jadi disitulah keadilan yang hakiki, ya, keadilan yang hakiki. Kemudian wala tujzauna, dan tidak ada lagi pembalasan illa jazaan. Ini maksudnya yang tujzauna itu jazaan, balasan. Ma kuntum ta'malun, balasan itu tergantung kepada perbuatan manusianya. Jadi fal yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti, di yaumul ba'ats nanti tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pembalasan, kecuali balasan itu diberikan sesuai dengan perbuatannya. Kalau banyak berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Beda dengan di dunia. Kalau di dunia saja, ya, ketika kita seorang laki-laki menghadapi perempuan cantik, walaupun perempuan cantik itu berbuat salah, sudah dimaafkan. Atau juga karena kaya, juga dimaafkan, walaupun itu buat tidak baik kepada kita. Ya, walaupun orang kaya itu misalnya mencaci maki kita, tapi karena orang kaya kita diam. Ya, itu di dunia. Tapi di akhirat nanti tidak akan ada kezaliman, tidak ada miskin kaya, tidak ada cantik atau tidak cantik, tidak ada orang rakyat atau penguasa, semuanya sama saja. Semua tergantung kepada amal ibadahnya masing-masing. Tidak melihat anaknya siapa, tidak melihat keturunannya siapa, ya. Anaknya siapapun, anaknya Nabi Nuh saja, seorang nabi, Kan'an, itu laknat kepada beliau, kepada Nabi Nuh, ya. Kan'an itu sudah dicontohkan oleh Allah. Anaknya Nabi saja, putra Nabi yang bernama Kan'an, itu laknat kepada orang tuanya. Ini membuktikan bahwa Allah tidak pilih kasih, Allah tidak pandang bulu siapapun, anak siapapun. Tapi kalau sudah laknat, maka akibatnya, balasannya juga akan keburukan di akhirat nanti. Jadi itu tidak akan dilihat siapapun dia, karena dilihat adalah amal ibadahnya. Ma kuntum ta'malun, apa yang mereka lakukan di alam semesta ini. Inna ashabal jannati al-yawma fi sururin fakihun. Di dalam tafsir ini bisukunil ghain atau wadammaha atau dammahnya. Jadi kalau ada orang yang membaca surat Yasin, inna ashabal jannati al-yawma fi sururin, ada yang membaca fi suhlin. Ghainnya itu bisa dhammah atau bisa sukun. Jadi kalau ada yang baca suhlin, itu kok suhlin, kan suhlin, sama, ya, suhlin atau suhlin. Tapi yang sudah biasa kita baca yaitu suhlin. Kalau bilang suhlin itu justru kayak kaku, ya. Suhlin atau suhlin. Di dalam tafsir ini sama, suhlin atau suhlin.
Di sini dijelaskan bahwa inna ashabal jannah, para ahli surga, al-yawma, pada hari itu, fizulin, sibuk. Sibuk dengan apa? Yataladdaduna, dengan kenikmatan. Tidak lagi memikirkan ahlun nar, tidak lagi memikirkan orang kampung sebelah. Ya kalau di dunia ini kan kita kan justru ahli zikir itu ngomongin yang tidak ahli zikir. Oh itu tetangga kita. Masa kita ke majelis taklim, dia nggak ke majelis taklim? Dia usah diomongin, diajak saja ya. Jadi di surga nanti orang yang ahli surga nggak sibuk mikirin yang ahli neraka. Biarin itu ya. Makanya ketika kita punya tetangga yang tidak senang dengan majelis taklim, ini kok nggak kumpul, yang lain ibu-ibu kumpul, satunya nggak kumpul, diomelin atau diomongin dengan orang lain, nggak perlu, datangi saja, dideketi, yuk ke majelis taklim, dideketi ya, bukan diomongin. Kalau diomongin malah dia dengar, malah marah nanti. Jadi di surga aja tidak ngomongin orang ahli neraka. Ahli surga sibuk dengan kenikmatan Allah, tidak lagi menyibukkan diri ya, memikirkan ahli neraka ya. Ahlun nar, tidak memikirkan ahli neraka. Kal fadadati abkari, sibuk dengan kenikmatan di sini. Kal, seperti dicontohkan, ini kelaki-lakian. Kalau itu, kalau dijelaskan dalam kamus ini, yaitu memecahkan keperawanan, artinya bidadari. Jadi orang yang ahli surga tiap harinya disibukkan dengan bersama bidadari. Iya, kalau laki-laki, kalau seumpama perempuan bidadara ya. Ini contoh saja kenikmatan ya. Tidak ada di akhirat nanti, nggak ada urusan laki-laki atau perempuan. Ya, semua sama kenikmatan itu. Ya di dunia dilihat karena laki-laki atau perempuannya. Di akhirat nanti tidak terfokus kepada laki-laki atau perempuan. Semuanya nikmat yang dipikirkan, tidak mikirin yang lain. Ya. Kemudian yattabi'una fihi, kemudian mereka itu tidak payah, li'annal jannata la nasaba fiha, karena di surga nanti tidak ada yang namanya kerja keras, tidak akan merasa capek. Fakihun, karena semuanya disibukkan dengan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Hum, mereka, wa azwajuhum, dan pasangannya ya, makanya ulama-ulama mengatakan kalau suaminya soleh, istrinya soleha, maka di surga akan kumpul nanti ya. Kalau punya suami yang soleh kemudian istrinya soleha, maka hum wa azwajuhum, mereka dan istri mereka akan kumpul semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Fi dhalalin ya. Fi dhalalin di sini yaitu fi dhalal jam'u dhalmi, jamaknya dhallatun au dhallun khairi. Artinya di sini la tasihumul syumsi, tidak terkena sinar matahari. Fi dhalalin artinya suatu tempat yang teduh, la tasibuhumul syamsi, tidak terkena oleh sinar matahari. Artinya bersama pasangannya, kalau bersama istrinya, suaminya yang soleh dan istrinya yang soleha, semuanya itu berkumpul bersama di bawah tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari. Alal araik itu jamak dari arikah, artinya di sini adalah tempat tidur permadani, tempat pengantin. Ya, hijalah di situ tempatnya pengantin bulan madu, au farsi atau kasur, fiha di dalam surga tersebut. Jadi di dalam surga itu suami dan istrinya kalau sudah masuk surga maka ditempatkan tempat yang teduh, kemudian ditempatkan di tempat yang araik, yaitu ada kasur yang panjang ya, layaknya tempat pengantin tidur, pengantin baru yang tidur. Muttaqiun, di situ ada sandaran yang bersandar bersama. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, dan bagi mereka juga akan mendapatkan fakihah. Apa fakihah? Buah-buahan.
akan mendapatkan buah-buahan atau hidangan yang lain, walahum ma yad'un, sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau ingin kurma, datang kurma. Ya Allah, Pak, saya pengen anggur, datang anggur. Ya Allah, saya pengen pepaya, datang pepaya. Itulah di surga, tanpa hitungan detik. Begitu kita ingin, langsung disiapkan. Begitu kita ingin, langsung disiapkan. Itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah, ibu-ibu Dzikul Ghafilin setiap malam Jumat, malam Selasa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarak ini. Mudah-mudahan kumpulnya ibu-ibu semuanya akan menjadi sebab semuanya menjadi ahli jannah, yaitu ahli surga. Insyaallah mudah-mudahan masuk surga bersama suaminya. Oleh karena itu, suaminya kalau subuh bangunin ya. Biasanya ibu-ibu dari saking takdimnya kepada suami, sehingga walaupun subuh nggak berani bangunin, ya tetap dibangunkan dengan cara yang baik, ya dengan cara yang baik, dengan rayuan. Ingat ada pesan, ya ada apa trik bangunkan suami itu gampang, dengan omongan yang mengaitkan sesuatu kejadian. Diomongkan, jangan langsung subuh tidak. Mas, ini katanya tadi ada itu ya. Hal-hal yang penting, misalkan pura-pura genting itu disampaikan. Itu bangun, disiapkan kopi. Insya Allah suami itu akan bangun. Jadi ada juga yang salah persepsi, karena suaminya nggak bangun subuh, akhirnya marah sampai kaki-kakinya yang bangun. Itu juga kurang baik ya. Jadi ada caranya juga. Jadi bangunin suami itu cari wacana pembicaraan yang mengaitkan hal yang tadi malam atau yang kemarin. Insya Allah itu suami akan bangun, ya dengan dengan tersendirinya. Jadi supaya suaminya menjadi ahli jannah juga, bangunkan suami ketika subuh, karena kadang susah. Tapi kalau orang pasar enggak ya. Orang pasar jam 2 biasanya sudah bangun. Biasanya jam 3 sudah bangun. Saya kalau ada di MWC, beliau Haji Saudi sudah bunyi, berarti sudah bangun. Jadi Saudi kan kedengaran di sini kan bunyi mesinnya itu, sudah bangun, alhamdulillah. Berarti sudah subuhan nanti ini. Ya mudah-mudahan walaupun kita yang berada di lingkungan pasar, mudah-mudahan mendukung juga untuk bangun pagi untuk sholat subuh. Dan kita berharap mudah-mudahan ibu-ibu semuanya punya suami yang soleh, ibu-ibunya soleha, sehingga hum wa azwajuhum fi dilalin alal ara'iki muttaqiun. Mereka semua, ibu dan suaminya, akan masuk surga, dan di situ akan ditempatkan oleh Allah sebuah tempat yang teduh dengan bersandar di sebuah permadani layaknya seperti pengantin baru. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan banyak hikmahnya dan bersama ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inti dari bacaan yang tadi kita baca dari ayat 51, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, yaitu bahwa kita harus beriman kepada hari akhir, dan tentunya nanti ada hari pembalasan, dan berbahagialah orang yang melakukan amal kebaikan, karena di akhirat nanti kita akan mendapatkan nikmat yang tidak akan pernah Allah berikan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tudallina biha as-ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat.
اللهم اغفر ثواب ما قرأناه من الآيات الشريفة ما استغفرناه وما صليناه وما حللناه وما سبحناه ثم خصوصا إلى أرواح من ذكرت أسماء حنيفة واجعل له مثابه مغفرة له من النار ويدخل له من النار وحجبا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وافيهم ووهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرة من غفر النيران اللهم اجعل الرحمة والمغفرة والنعمة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يرفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين اللهم افتح باب السماء من روحهم وأكرم ووسع لهم في قبرهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان